Hai guys, balik lagi di channel Sibens Designer. Pada video kali ini saya akan membuat desain feed Instagram model carousel dengan menggunakan Canva. Bagaimana proses pembuatannya? Langsung saja simak videonya berikut ini. Tapi bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, seperti biasa klik tombol subscribe yang berada di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kalau sudah langsung saja simak videonya berikut ini. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam website Canva-nya. Di sekedar informasi untuk teman-teman, di sini saya gunakan itu Canva versi Pro. Teman-teman jika masih menggunakan Canva Free juga tidak jadi masalah, itu tidak apa, toolsnya sama saja. Nah, untuk langkah pertama yang teman-teman lakukan untuk membuat desain carousel di Canva, pilih Create Design dulu, Create a Design, kemudian pilih Custom Size. Kalau misal kalian menginginkan feednya itu 3 atau 4 misalnya, jadi ukurannya itu kali 4 atau kali 3 saja. Misal saya menggunakan di sini ukuran 1350 dikali 1080, jadi 1080 nya ini dikali 4. Jadi 1080 dikali 4 itu 4320. Kemudian height-nya itu saya menggunakan 1350. Nah, di sini pilih pixel. Nah, pertama-tama pilih pixel dulu ya teman-teman, baru ukurannya kita tentukan. Kemudian pilih Create a Design. Nah, dia akan buka tab baru seperti ini. Nah, setelah muncul kanvasnya seperti ini, dan teman-teman harus munculkan dulu penggarisnya atau rollernya di sini. Ketika rollernya tidak ada, teman-teman bisa pilih File, pilih View Setting, kemudian Show Rollers and Guides di sini. Atau teman-teman juga bisa pilih Shift+R. Pertama, sebelum kita menarik garis seperti ini, masukkan dulu elemen. Nah, ketika teman-teman ingin membuat perpotongannya seperti ini, teman-teman buat dulu atau masukkan dulu elemen rectangle yang ini di elemen. Kemudian teman-teman sesuaikan saja posisinya di sudut kanan atau kiri atas, lalu ukurannya sesuaikan juga. Nah, sesuai dengan yang saya katakan tadi, saya biasa menggunakan portrait. Nah, di sini ukurannya itu 1080 kali 1350. Nah, setelah ini teman-teman tarik garis dari rollernya atau penggarisnya ini seperti ini. Tempatkan di sisi rectangle-nya yang di sini. Nah, otomatis dia akan membuat garis seperti itu. Kemudian rectangle-nya pindahkan, lalu buat garis lagi seperti ini. Nah, ini coba sebagai tanda ya teman-teman, jadi untuk guideline teman-teman supaya mendesain itu lebih paham di mana letak posisinya dan di mana letak perpotongannya. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini teman-teman bisa ubah ukuran rectangle-nya itu 1080 kali 1080. Kemudian posisikan di tengah. Teman-teman pilih yang ini, line-nya itu sekitar 1 saja. Kemudian pilihnya kita hilangkan, tekan warna yang ini, kemudian pilih yang ini. Nah, dia otomatis akan seperti ini. Jadi ini petunjuk bahwa kita mendesain itu di sekitar area sini. Nah, untuk itu teman-teman bisa perpanjang saja seperti ini. Nah, area desain teman-teman itu di dalam kotak ini, dan di bagian atas ini atau bagian sisi atas dan sisi bawah ini teman-teman bisa sisipkan kayak logo atau username Instagram kalian. Jadi ketika kita post ke Instagram, yang kelihatan itu cuma bagian yang dalam kotak ini. Nah, selanjutnya misalnya saya di sini pilih upload, jadi saya masukkan logo dulu. Nah, di sini teman-teman bisa pilih upload. Uploadnya bisa dari, nah di sini teman-teman bisa upload dari komputer, Facebook, Instagram, Google Drive dan lain-lain. Nah, pilih upload file saja. Misal di sini saya mau masukkan logo Sibens Designer saja. Nah, ini sudah selesai teman-teman, jadi langsung saja klik uploadannya, potong sesuai dengan kebutuhan, lalu sesuaikan ukurannya. Teman-teman bisa sisipkan di bagian atas, kemudian teman-teman bisa masukkan di bawah nama username sosial media teman-teman. Misal saya di sini pilih elemen Instagram atau cari elemen Instagram dulu. Nah, di sini sudah ada, jadi saya pilih yang ini saja. Misal ini, teman-teman bisa custom warnanya di sini. Pilih yang ini, atau teman-teman bisa custom di sini. Ini cuma sebagai contoh ya teman-teman. Jadi
teman-teman bisa bikin atau buat yang lebih bagus daripada ini. Atau kita cari elemen YouTube, icon YouTube, kemudian sesuaikan saja ukurannya. Nah, untuk meratakan supaya ini sejajar, teman-teman bisa ikuti guideline ini. Untuk memudahkan juga, teman-teman bisa grup, klik kanan. Jika teman-teman ingin memasukkan nama username-nya juga bisa. Misal di sini saya masukkan teks, teman-teman pilih teks di sini. Kemudian pilih add a text box. Lalu saya ketikkan di sini username Instagram, dan teman-teman bisa pilih fontnya. Kita pilih yang simple saja, mungkin Montserrat biasa, Montserrat semi bold. Nah, seperti ini. Warna teksnya juga samakan dengan warna ikonnya. Bisa teman-teman sesuaikan lagi ukurannya. Nah, setelah seperti ini, teman-teman duplikat bagian yang footernya ini dan headernya ini ke semua feed yang akan teman-teman buat. Cukup tahan shift, klik pada semua yang ingin diduplikat, kemudian Ctrl C, Ctrl V, lalu geser seperti ini. Setelah itu kita akan buat isi kontennya, teman-teman. Misal kita akan buat microblog dari Dance Designer misalnya untuk teman-teman Instagram. Jadi saya pilih di sini add heading. Sebelum membuat teksnya, teman-teman harus buat backgroundnya terlebih dahulu. Teman-teman ingin memasukkan foto-foto, misal software editing. Nah, ini misalnya teman-teman ingin memasukkan yang ini, bisa juga. Jadi teman-teman tempatkan di bagian perpotongannya ini supaya ada efek karuselnya seperti itu. Nah, untuk lebih estetiknya, ini kita ubah fotonya menjadi rounded ya teman-teman, dengan cara masuk ke elements, kemudian pilih frame. Teman-teman masuk ke elements, kemudian cari frame. Nah, di sini ada beberapa frame. Jadi fungsi frame ini kurang lebih sama seperti Clipping Max di AI atau Photoshop. Pilih yang ini saja, yang rounded. Lalu bagian foto yang ini teman-teman masukkan seperti ini. Nah, dia otomatis akan mengikuti pola yang ada pada frame ini. Nah, misal teman-teman ingin masukkan foto lain, misal sini kita cari content creator, pilih fotonya, kita pilih photos, kemudian kita pilih gambar yang sesuai dengan yang kita inginkan atau kita butuhkan. Misal saya pilih gambar yang ini. Nah, karena ini bentuknya juga belum rounded, kita pilih frame lagi. Nah, masukkan saja frame yang ingin teman-teman gunakan. Gunakan yang tadi lagi. Nah, masukkan saja. Lalu kita simpan di bagian sini. Kemudian masukkan lagi atau cari lagi elemen yang lain. Di sini saya cari yang sport, karena di sini saya akan contohkan postingan carousel tips-tips produktif. Jadi di sini saya pakai yang ini saja. Nah, untuk frame-nya teman-teman bisa juga copy bagian yang sudah teman-teman buat tadi, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian ini teman-teman masukkan ke sini. Nah, dia seperti ini. Nah, untuk background-nya ini teman-teman, ketika teman-teman merasa ini sangat polos, teman-teman bisa masukkan sesuai dengan imajinasi teman-teman. Mungkin di sini saya bisa masukkan paper atau efek kertas seperti itu. Nah, saya mungkin bisa menggunakan yang ini. Masukkan saja di sini, kemudian pindahkan pada bagian paling bawah, Ctrl Alt kurung kurawal buka. Nah, opacity-nya teman-teman turunkan supaya tulisannya itu terbaca dengan jelas ya teman-teman. Nah, ini sudah biar selesai carouselnya. Sisanya yang terakhir itu kita masukkan teksnya. Misal di sini saya mau buat itu tips produktif. Jadi teman-teman bisa masukkan saja add heading di sini. Misal di sini saya masukkan tips produktif untuk kaum milenial misalnya, atau kaum mageran misalnya. Nah, ubah rata kiri ke sini, di sini.
Ctrl A dulu, kemudian rata kiri. Nah, seperti ini. Sesuaikan saja dengan teman-teman. Nah, teksnya teman-teman usahakan menggunakan yang sans serif supaya lebih mudah terbaca. Kalau ini dia jenisnya serif, jadi ada kaki-kakinya, agak kurang estetik kalau misal menggunakan sans serif di postingan seperti ini, dan kurang mengikat pembaca untuk membaca feed selanjutnya. Jadi kita gunakan yang sans serif saja, misalnya Montserrat atau Poppins atau apapun itu, seperti itu. Jadi sini gunakan Montserrat extra bold saja karena ini merupakan headline, jadi dia bold supaya terbaca dengan jelas dan bisa memancing para audiens untuk membaca feed selanjutnya. Misalnya di sini saya taruh tips produktif. Jadi kita tebalkan itu tulisan-tulisan yang utama, misalnya ini tips produktif, jadi bagian yang ini gunakan font yang lebih tipis, misalnya yang ini. Nah, dia seperti ini. Gunakan yang lebih tipis lagi misalnya. Mungkin kita bisa gunakan yang Montserrat klasik saja supaya tidak terlalu tipis, atau Montserrat yang reguler. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang rapat, jadi mungkin teman-teman bisa rapatkan, pilih blok saja semua, kemudian pilih yang ini spacing, lalu teman-teman atur yang ini 0, yang ini teman-teman atur saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini. Oke, kita sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Nah, untuk teks selanjutnya teman-teman buat saja, misal di sini bangun pagi, kemudian olahraga dengan teratur setiap minggunya, kemudian di sini jangan lupa sarapan, dan di sini planning yang baik. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya akan percepat videonya, saya masukkan teksnya saja dulu supaya lebih efisien video ini. Nah, teman-teman, saya sudah memberikan beberapa teks di sini. Ya, ini simpel saja teman-teman, karena hanya sebagai contoh untuk teman-teman bagaimana cara membuat postingan Instagram carousel di Canva. Nah, di sini saya buat ada headline-nya. Jadi di sini headline-nya saya perbesar tulisannya supaya menarik pembaca untuk membaca feed selanjutnya. Nah, di sini saya buat teksnya itu lebih tebal daripada isinya. Dan isinya juga itu tidak panjang-panjang banget teman-teman, jadi cukup untuk pembaca yang ingin membaca tips-tips ringan. Nah, untuk selanjutnya ketika sudah seperti ini teman-teman, cukup hapus bagian yang ini sebagai guideline-nya. Teman-teman buka kuncinya dulu, lalu delete. Kemudian ini lainnya atau garis guideline-nya juga kita bisa singkirkan. Nah, sisanya teman-teman cukup potong saja dengan menggunakan Adobe Illustrator ataupun dengan pemotong splitter di website. Nah, di sini saya akan tunjukkan caranya memotong desain di Adobe Illustrator. Teman-teman share dulu atau save dulu. Pilih share, kemudian download. Nah, saya sarankan itu gunakan PNG ya teman-teman supaya lebih cepat proses downloadnya. Transparannya tidak usah, kemudian pilih download. Setelah fotonya terdownload atau desainnya terdownload, teman-teman masuk ke Adobe Illustrator. Kemudian teman-teman pilih create new, lalu teman-teman di sini pilih pixel, ukurannya itu width-nya itu 1080, height-nya atau tingginya itu 1350. Kemudian create. Nah, setelah masuk seperti ini, setelah artboard-nya muncul seperti ini, teman-teman buat beberapa artboard karena kita tadi di Canva menggunakan atau ingin membuat 4 feed, teman-teman
tekan di sini artboard, kemudian pilih yang plus yang di atas ini 1 2 4 feet di sini. Nah, caranya teman-teman rapatkan ini karena di sini masih ada rongga. Pilih rearrange all, kemudian di sini spacingnya 0, kemudian pilih yang layoutnya itu yang ini arrange by row, kemudian oke. Nah, dia akan rapat seperti ini. Lalu masukkan desain yang telah kita buat di Canva tadi, pilih file, kemudian pilih bridge. Nah, ini dia. Kemudian masukkan, klik saja di sini. Lalu pilih selection tool, pilih embed, sesuaikan ukurannya, tempatkan dulu di sudut kiri atas, lalu tarik seperti ini sambil menahan shift. Setelah itu teman-teman pilih file, pilih export as, lalu centang save artboard, kemudian pilih namanya, ubah namanya, sesuaikan saja, lalu ekspor, kemudian resolusinya sesuaikan, kemudian oke. Nah, setelah terekspor kita cari file ekspornya, lalu kita buka. Nah, ini dia hasil dari file ekspornya, siap untuk dipost. Oke guys, itulah tadi cara pembuatan feed Instagram carousel dengan menggunakan Canva. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.